saya katakan video di media sosial yang beredar di masyarakat yang menceritakan bahwa itu ada bentuk intimidasi ataupun premanisme. Itu sama sekali tidak benar, dan itu menurut kami adalah sebuah pembohongan publik. Karena secara fakta tanah dan bangunan tersebut yang ada di Desa Pasiraman Kidul itu secara hukum itu adalah milik dari klien saya yang bernama Rizky. Berdasarkan sertifikat yang kami punyai dan juga kita tunjukkan, sehingga apapun alasannya, kalau video itu menuduh kita adalah melakukan pembongkaran terhadap tanah dan bangunan, itu sama sekali tidak benar. Dalam artian kita sudah melalui proses hukum yang berlaku. Yang pertama, kita sudah menegur kedua pihak yang menempati itu, karena kita tidak kenal dengan orang yang menempati tanah dan bangunan tersebut. Karena ketika klien kami membeli secara lelang melalui KPKNL, tanah dan bangunan tersebut adalah dalam keadaan kosong. Sekali lagi, tanah dan bangunan yang dimaksud di Desa Pasiraman Kidul adalah dalam keadaan kosong, tidak berpenghuni. Nah, di dalam perjalanan setelah dilakukan pembersihan dan sebagainya, setelah berjalan waktu, ternyata dimasuki orang yang tidak kita kenal. Dia menguasai secara sepihak. Dan sudah kita laporkan ke Polres Banyumas berdasarkan laporan polisi tertanggal 5 November 2024. Masalah ditindaklanjuti atau tidak itu adalah kewenangan daripada pihak kepolisian. Kemudian selanjutnya kita melakukan tindakan adalah melakukan teguran kepada orang yang menghuni di tempat itu. 1 kali, 2 kali, bahkan kita meminta bantuan dari pihak keamanan, dalam hari ini adalah Banbin Kamtipmas Polsek Polsek Kuncen, mengantar tentang adanya memperingatkan untuk segera mengosongkan tanah bangunan tersebut karena dulunya kosong. Sampai 2 kali, sampai yang ketiga kita memberitahu bahwa bangunan itu akan kita bangun, kita akan renovasi dan melakukan pembongkaran. Itu pada tanggal 25 Juni kita sudah menyurati ke semua pihak, baik dari pihak kecamatan, pihak polsek, kemudian pihak desa, bahkan pihak RT, RW, sampai orang yang menempati di situ. Dan ternyata dari tanda terima yang ada bernama Sulis, dan sudah kita kasih tahu dan kita kasih waktu 1 minggu. Nah, upaya ini sudah kita lakukan, tapi dia tetap membandel sehingga kita lakukan pembongkaran. Dan pembongkaran itu pun kita bukan tanpa sebab, karena kita sudah melakukan upaya persuasif, kemudian juga sudah meminta